Pak. Pengemudi ojek online ini berusaha mempertahankan sepeda motornya yang akan diangkut petugas Dinas Perhubungan. Pengemudi ojek online ini tak terima sepeda motor yang menjadi alat untuk mencari nafkah diambil petugas. Ia mengaku tidak melanggar larangan parkir. Usaha mempertahankan sepeda motor yang terjaring razia gagal. Pengemudi ojek online ini terpaksa harus ikut bersama petugas Dinas Perhubungan ke unit parkir di sub di daerah Pinang Ranti, Jakarta Timur. Razia parkir liar ini berlangsung di Jalan Letjen Sutoyo Cawang, Jakarta Timur. Kawasan ini menjadi pilihan sejumlah pengemudi ojek online menunggu order. Belasan sepeda motor diangkut petugas Dishub. Sementara kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan dikenakan surat tilang. Para pelanggar yang mendapatkan surat tilang didenda tilang dari Rp250.000 hingga Rp500.000. Razia berlangsung setelah adanya laporan dari pengguna jalan yang resah karena banyaknya parkir liar hingga memakan setengah badan jalan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Warga mencoba menahan satuan polisi Pamung Praja yang akan merobohkan rumah mereka. Mereka menolak penggusuran karena tidak ada tempat tinggal lain. Warga terus berusaha mengadang alat berat yang siap menghancurkan rumah mereka. Meski mendapat perlawanan, tim gabungan Satpol Pamung Praja dan polisi tetap menghalau warga yang menghalangi rencana eksekusi. Penertiban bangunan ini karena lahan yang digunakan warga adalah lahan milik pemerintah Provinsi Lampung. Lahan tersebut diperoleh pemerintah setempat dari PT Perkebunan 10 dan sudah bersertifikat dari kantor BPN Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Pemerintah mengklaim sudah mensosialisasikan rencana penertiban sejak 13 tahun lalu. Saat itu jumlah bangunan di lahan tersebut masih sedikit. Sementara warga menilai ada kejanggalan dalam dokumen yang menjadi dasar penggusuran tempat tinggal mereka. Saya juga nggak tahu kalau isinya posisinya udah kayak gini tuh nggak tahu gitu. Awalnya nggak tahu saya kalau mau ini gitu. Karena awalnya itu kita juga beli sini. Oh beli Pak? Beli. Oh, beli ada suratnya seperti itu atau? Ya ada suratnya. Oh suratnya ada. Ya Pak. Dan kita bikin rumah ini kan pakai duit gitu. Benar. Tak sedikit warga yang emosi dan tak sadarkan diri karena rumah yang mereka tempati selama ini digusur pemerintah. Sejak tahun 1985, lahan digarap karyawan PT Perkebunan 10 sampai akhirnya tahun 1997 diklaim milik pemerintah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pencurian spesialis helm saat mencoba melarikan diri dengan menyeberangi sungai. Pelaku ini ditangkap berdasarkan rekaman CCTV saat mencuri helm di pengadilan negeri. Polisi segera mendatangi rumah pelaku pencurian di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, saat mengetahui target sasaran sedang istirahat di tempat tinggalnya.
Namun pelaku lebih dulu melarikan diri saat mengetahui polisi akan datang ke rumahnya. Pelaku mencoba menyeberangi sungai banjir kanal di kawasan Padang Timur, namun upaya itu gagal. Sungai banjir kanal sudah dijaga polisi. Pelaku pun dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meski membatah mencuri helm, namun polisi mengantongi bukti rekaman CCTV. Helm yang barusan saja dicuri oleh si pelaku tadi di Pengadilan Negeri Khatib Sulaiman. Masih ada barang bukti yang digunakan, helm yang digunakan. Selain sepeda motor dan helm curian, polisi mengamankan 1 paket narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya. Pelaku pencurian spesial helm ini beraksi di Pengadilan Negeri Kota Padang. Pelaku mencuri 3 helm milik pengunjung pengadilan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. 2 pelaku pencuri perangkat BTS babak belur usai tertangkap saat beraksi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku mengaku sudah 5 kali melakukan aksinya. Ngejar mobil TRU BTS yang eksekutornya udah diamanin. 2 dari 5 pelaku pencurian spesialis modul peralatan base transceiver station atau BTS babak belur dikeroyok massa di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedua pelaku AB dan S pun digelandang ke Polresta Bandara Suta untuk diperiksa. Usai dilakukan pendalaman, polisi menangkap 1 pelaku lain, BB, sementara 2 pelaku S dan B masih masuk sebagai DPO atau buronan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 5 buah bracket pemasangan remote radio unit atau RRU BTS dan 10 RRU yang sudah dilepaskan. Pelaku juga sudah 5 kali beraksi, sementara kerugian akibat aksi ini mencapai 700 juta rupiah. Apa sih Pak? Dampaknya saya mati. Saya mati. Kan dia BTS itu dari bawah ada yang membantu kasih dari situ. Saya larinya ke sini. Dari sini lari ke antena yang lonjong-lonjong itu. Jadi kalau ininya diambil berarti si antenanya sudah memancar. Oh, nggak bisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pidana paling lama 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, Ainus melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, baru bebas dari penjara. Seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Pelaku bobol rumah kosong menggasak perhiasan emas senilai 36 juta rupiah. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan YA, 40 tahun, di sebuah rumah kosong di Malang. Akibat aksi pencurian ini, korban kehilangan perhiasan emas senilai 36 juta rupiah. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengamankan pelaku. Ironisnya, ternyata pelaku baru 4 bulan keluar penjara karena kasus narkoba. Pelaku mengaku awalnya melakukan aksi pencurian setelah mengambil bungkus plastik di depan pagar rumah. Saat tahu rumah tengah kosong, muncul niatan mencuri barang berharga pada malam harinya. Melihat angin jendela terbuka sehingga dia menggunakan pocor, dia memanjat itu dan masuk melalui lubang-lubang angin. Masuk ke kamar dan mengambil perhiasan yang ada di dalam. Untuk kerugian, pelaku mengaku hasil curian ia gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang residivis curanmor kabur ke hutan saat hendak ditangkap polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku akhirnya ditangkap setelah bergumul dengan polisi di tanah. Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan mengejar seorang pria berinisial MU, seorang DPO pencurian kendaraan bermotor di wilayah 10 Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat kabur dari rumahnya hingga masuk hutan. Namun setelah dikepung, ia akhirnya tak berkutik. Polisi akhirnya bisa menangkap pelaku setelah bergumul dengannya di tanah. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Bangkalan untuk proses hukum lebih lanjut. Penangkapan MU dilakukan setelah polisi menangkap seorang pelaku curanmor lainnya. Pelaku sendiri baru keluar penjara setahun lalu. Terkait dengan upaya anggota kami yang kejar-kejaran. Alhamdulillah si M ini kami tangkap, kami berusaha amankan. Setelah kami dalami juga, ternyata M ini yang kami kejar merupakan sebuah residivis, seorang residivis
yang baru keluar 2 tahun yang lalu. Yang bersangkutan sudah 2 kali masuk. Yang pertama kena 4 bulan, yang kedua kena 5. Saat diperiksa polisi, pelaku mengakui kembali terlibat dalam serangkaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Perannya termasuk sebagai penadah hasil curian dari teman-temannya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pencuri motor petani babak belur diamuk warga di Jember, Jawa Timur. Usai jeda di Jurnalitas iNews pagi ini. Pemirsa, pencuri motor petani babak belur diamuk warga di Jember, Jawa Timur. Mbaknya iki kok petenge ra oli. Iya kok enggak iki lho enek maling. Maling peda. Dalam video amatir, warga menangkap seorang pria yang terpergok mencuri sepeda motor di pinggir sawah Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pelaku babak belur usai dihajar para petani. Bahkan seorang warga yang geram terus menendang pelaku. Pelaku pun tak berkutik saat diinterogasi warga. Aparat kepolisian sektor Ambulu yang tiba di lokasi kemudian mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Ambulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, di masa panen padi, aksi pencurian sepeda motor milik petani marak terjadi. Para pelaku mengambil kesempatan saat petani lengah saat memanen padi. Warga pun diminta waspada terhadap maraknya aksi pencurian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, tega seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilempar oleh ayah kandungnya sendiri ke genangan banjir. Hal tersebut terjadi karena sang suami ini kesal kepada sang istri yang asik mengobrol saat balitanya menangis di saat sang suaminya sedang istirahat tidur. Inilah rekaman CCTV saat seorang ayah melempar anaknya ke genangan banjir di perumahan Logam Bangun Setia 2, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat seorang ayah keluar dari dalam rumah sambil mengangkat seorang balitanya, lalu melemparnya ke genangan banjir hingga menangis histeris. Menurut Ketua RW setempat, aksi sadis tersebut terjadi saat sang ayah sedang istirahat tertidur dan merasa terganggu dengan anak balitanya yang menangis. Lalu sang ayah meminta kepada anaknya yang lain untuk mengantarkan kepada ibunya. Lantaran istri tak merespon membuat sang suami kesal hingga terjadi pelemparan terhadap anaknya tersebut. Memang si suami ini sedang tidur, anaknya itu nangis, kronologisnya. Nah, setelah anak itu nangis, bapak ini bangun, minta kepada anak yang lainnya, minta antarkan kepada ibunya. Karena posisi ibunya itu berada di luar rumah. Nah, ketika nangis yang keduanya, nah itulah timbul emosi bapaknya. Sehingga terjadi pelemparan anak ke kobangan air. Kini, sang istri telah melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan pelaku masih dalam pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kru bis baku hantam dengan pemotor karena tak terima ditegur saat membunyikan klakson telolet di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi pun menyayangkan insiden itu dan akan menindak awak bis. Diduga akibat merasa bising dengan suara klakson telolet, seorang pemotor nekat memukul bagian kiri bis di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tak terima dengan aksi pemotor, sejumlah kru bis langsung mengejar pemotor hingga viral. Saat diunggah di media sosial, dinarasikan sejumlah kru bis mengeroyok pemotor. Usai kejadian, polisi sangat menyayangkan insiden ini dan seharusnya tidak terjadi lantaran penggunaan klakson di kendaraan sudah ada aturan dan pedomannya. Bertepatan dengan Operasi Keselamatan Jaya 2025, polisi akan mendatangi Pulbis untuk mengecek terkait standar teknis penggunaan klakson. Apabila ditemukan klakson yang tidak sesuai dengan aturan, maka polisi menghimbau untuk mengembalikan ke klakson standar dan memberikan sanksi tilang pada pengemudinya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Sayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.